Ketika pribumi marah, ngamuk, gak terima dengan provokasi Rizik Syihab, inilah yang terjadi. Coba kalian dengarkan. Alhamdulillah sudah semakin banyak pribumi yang bersuara lantang menggugat provokasi Rizik Syihab. Ini sebuah kemajuan di dalam sikap dan mental kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam NKRI. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni. Video kali ini saya ingin menanggapi seruan dari Habib Rizik ya, yang menyerukan kepada umat Islam, katanya asah golok untuk menghadapi pasukan berani mati Jokowi. Yang pertama yang ingin saya pertanyakan kepada Habib Rizik, apakah Habib Rizik ini seorang tokoh agama atau provokator begitu? Karena yang nampak di mata kami Habib Rizik itu seorang provokator, bukan seorang tokoh agama. Itu yang pertama ya. Yang kedua, konon Habib itu adalah keturunan Nabi. Habib itu adalah cucu Nabi. Menjadi pertanyaan buat saya, apakah perilaku Nabi sama seperti Habib Rizik gitu, suka menimbulkan keonaran, suka menimbulkan huru hara, ya kan? Apakah perilaku Nabi Muhammad seperti itu? Saya yakin tidak begitu. Nah, maksud saya begini, kalau Anda mengaku sebagai keturunan Nabi, kalau Anda mengaku sebagai cucu Nabi, sesuaikanlah perilaku Anda dengan perilaku Nabi Muhammad, supaya orang itu jadi simpatik begitu, jadi memandang Anda itu dengan hormat, bukan memandang Anda dengan kecemasan dan ketakutan gitu, karena Anda punya banyak pengikut lalu orang cemas dan takut terhadap Anda. Enggak begitu, saya rasa tidak seperti itu. Saya juga mempelajari sedikit tentang ilmu perbandingan agama, dan saya sedikit mempelajari tentang cerita jalan hidup Nabi Muhammad begitu ya. Nabi Muhammad, dari kisah heroiknya Nabi Muhammad, saya tidak pernah mendengar cerita Nabi Muhammad itu memerangi orang di masa-masa damai, itu nggak pernah ya. Nabi Muhammad itu kisah heroiknya justru lebih banyak terlihat di medan pertempuran. Nah, Indonesia ini negara merdeka, negara damai, negara berdaulat, tidak ada perang di sini. Jangan menabuh genderang perang di negara merdeka, negara berdaulat, negara damai. Jangan ya, jangan. Indonesia ini negara merdeka, negara damai. Jangan Anda menabuh genderang perang di masa-masa damai. Kalau Anda ingin menunjukkan kehebatan Anda, pergilah Anda ke Suriah sana. Pergilah Anda ke Timur Tengah sana, berperanglah melawan Israel. Jangan di sini. Indonesia negara damai, Indonesia negara merdeka, Indonesia negara berdaulat. Jangan Anda menabuh genderang perang di negara merdeka dan damai seperti Indonesia. Kalau Anda ingin menunjukkan kehebatan Anda, kejagoan Anda, pergilah Anda ke Timur Tengah sana. Berperanglah melawan Israel. Jangan di sini. Jangan membuat kami warga Nusantara asli memandang seluruh kaum imigran itu dengan sentimen rasisme. Jangan. Kalau saya datangi satu tempat sebagai orang pendatang di sana, saya beradaptasi di sana. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya tidak menyombongkan diri di suatu daerah di mana saya sebagai orang pendatang di situ. Ini negara Indonesia, negara berbineka tunggal ika. Kami menghormati segala suku, ras, agama, dan golongan. Jangan sampai perilaku segelintir oknum membuat warga asli Nusantara memandang kalian dengan sentimen rasisme. Jangan, jangan, jangan. Apa urusan Anda dengan Jokowi? Apa urusan politik Anda? Seingat saya kemarin Anda bukan pendukung Pak Anies Baswedan. Lalu apa yang membuat Anda sakit hati ya? Lalu mengajak umat untuk menyanyikan yel-yel, fufu-fafa segala macam. Apa kepentingan politik Anda? Itu yel-yel yang sangat receh menurut saya. Bukan kelasnya seorang tokoh agama menyanyikan yel-yel tersebut. Dulu juga Anda sempat menyanyikan yel-yel apa namanya itu, ganyang si Ahok ya kan, tangkap si Ahok ya, bunuh si. Itu yel-yel yang Anda nyanyikan itu receh sekali itu. Sekelas seorang tokoh agama itu enggak begitulah. Dan yang terakhir, Bib, kalau Anda ingin menyerukan untuk ngasah golok, serukan saja kepada para pengikut Anda, ex-FPI gitu. Jangan serukan kepada umat Islam, karena Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Habib Rizik, dengarkan, Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia.
Umat Islam di Indonesia punya ulama, punya kiai, punya menteri agama, dan lain-lain komplit. Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Provokasi umat Islam di Indonesia. Tolong hargai tanah tumpah darah ini. Tolong hargai NKRI. Kalau Anda ada di NKRI sebagai pendatang, hargai, beradaptasilah Anda. Pelajarilah adab Nusantara. Jangan soal menjadi warga negara istimewa di NKRI sini. Ini tanah kami, tanah leluhur kami. Nusantara milik kami, bukan milik orang Arab. Saya hormat kepada tokoh agama, tapi saya benci terhadap provokator seperti Habib Rizik. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Hasut rakyat untuk asa golok, hasut rakyat untuk gayang pasukan berani mati pembela Pak Jokowi, tapi diri sendiri mau kabur ke Arab Saudi dengan alasan umroh. Kan cemen. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan, ah? Karena Jokowi ketakutan. Ketua umum partai terpilih tahu-tahu menobatkan presiden jadi Raja Jawa. Nggak boleh, saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan, saudara. Orangnya pinter, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong. Anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik beca, nggak naik jet pribadi, saudara. Itu Raja Jawa asli. Bukan yang ini si Firaun Jawa. Rizik. Supaya Anda tahu, Pak Jokowi itu meskipun bukan Habib, tapi beliau pernah diizinkan untuk masuk dalam Ka'bah. Sedangkan Anda tidak pernah diizinkan untuk masuk dalam Ka'bah. Lalu sebenarnya siapa yang Firaun? Pak Jokowi itu meskipun bukan Habib, tapi ketika dicaci maki, difitnah, dihina, beliau tetap sabar. Kalaupun beliau tanggapi, maka beliau tanggapi dengan santai dan menyejukkan. Sedangkan Anda kalau ceramah selalu provokasi, hasut sana hasut sini, tidak pernah damai dan tidak pernah menyejukkan. Lalu sebenarnya siapa yang Firaun? Pak Jokowi itu meskipun bukan Habib, tapi beliau tetap setia dengan satu istri, yaitu Ibu Iriana. Sedangkan Anda suka chat mesum dengan Nona Firza. Lalu sebenarnya siapa yang Firaun? Dari tingkah laku jelas-jelas menunjukkan bahwa Anda itu yang lebih dekat dengan Firaun. Jadi harusnya Anda sadar diri, bukan malah menunjuk orang lain, tapi semua jari mengarah pada Anda. Hei, yang kamu katain Firaun Jawa itu siapa? Ha, siapa? Lah kalau kamu sendiri itu Firaun mana? Firaun Yaman kah? Enak aja udah tinggal hidup Indonesia, masih aja memecah belah, memprovokasi warga negara Indonesia. Yang anehnya di sana tuh pada ketawa-ketawa seakan menikmati. Siapa sih orang ini? Apakah itu yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi itu? Namun nyatanya di Arab Saudi ada dideportasi, diusir dari Saudi. Masih untung diterima di Indonesia, kelakuannya masih saja kayak gitu, Boyo sadar, semakin tua kelakuannya masih malah semakin menjadi-jadi. Sadar diri, kenapa sih? Pertanyaannya, orang-orang yang seperti tadi itu, apakah dia itu termasuk antek-antek asing? Silakan jawab. Ayo ganyang fufu papa, sekarang juga semua. Ayo ganyang fufu papa, sekarang juga lagi. Ayo ganyang. Alhamdulillah. Ketika kesadaran semua orang sudah nyampe titik puncaknya, maka akan memahami bahwa Rizik Syihab itu bukan imam besar, dan itu harus kita glorifikasi sebagaimana dia mengglorifikasi bahwa dia sebagai imam besar umat Islam. Kita harus glorifikasi pula bahwa dia bukan imam besar umat Islam. Tak ada dari mayoritas umat Islam ini yang menobatkan dia sebagai imam besar umat Islam. Ya, sebagian kelompok kecil ex-FPI, ya, para pengikut FPI yang sekarang sudah mulai terkikis, sudah banyak yang sadar, melepaskan baju muhibinnya, menaruh baju muhibinnya, membuang baju muhibinnya, bahkan membakar baju muhibinnya. Kenapa? Karena sadar bahwa selama ini yang dia ikuti bukan untuk demi agama,
yang mereka ikuti bukan demi untuk umat Islam, bukan demi untuk umat baginda Nabi, bukan, tetapi untuk dia dan kelompoknya. Kita harus glorifikasi bahwa dia bukan sebagai imam besar umat Islam. Begitupun sama kepada Bahar Smith, bukan jenderal umat Islam, bukan. Tak ada mayoritas dari muslim ini yang menobatkan dia sebagai jenderal umat Islam. Tak ada, saudara, tak ada. Sebagian kecil sama aja, dan kita harus glorifikasi ini. Jangan kalah dengan glorifikasi Rizik Syihab yang mengagung-agungkan, membangga-banggakan dirinya dan kelompoknya serta wilayah tempat asal usul nenek moyangnya. Kan itu, kita punya nenek moyang sendiri, kita harus bangga dengan nenek moyang kita. Apalagi mereka para imigran ini yang sama sekali tidak menghargai darah perjuangan leluhur kita. Banyak yang mereka klaimkan, mereka simpangkan, mereka palsukan, banyak. Harga diri pribumi diinjak-injak dengan baju jubah kebesaran mereka yang sekarang sudah mulai mengecil. Bahkan baju itu menjadi bumerang, jubah itu menjadi bumerang. Jangan mau jadi budak-budak mereka ya, jangan mau. Kita harus menjadi umat yang cerdas, yang bisa memilih mana orang yang layak kita ikuti, mana orang yang tidak layak kita ikuti. Cukup dengarkan lalu tertawakan aja. Dengarkan lalu tertawakan aja. Kan susah, kita tidak mau mendengarkan sementara berseliweran terus di berbagai media sosial. Ya kita dengarkan aja, cuma jangan diikuti, jangan diaminkan. Cukup tertawakan aja. Model begini tuh provokasinya. Begitu ya. Dan ente Pak Rizik beserta kawan-kawan ente, mohon kalian ini sudah difasilitasi dengan baik. Banyak muhibbin di sini. Kita tahu kalian nyaman betah hidup di sini. Maka permintaan kami, permintaan kita, jangan mengadu domba warga Indonesia. Jangan mengacak-acak moral masyarakat Indonesia dengan kelakuan kalian, mengatasnamakan kebenaran. Coba ceramah model kayak gini Rizik Syihab, asal golok apa segala macam. Apa itu tidak merusak mental masyarakat Indonesia yang adiluhung? Itu sangat merusak, saudara. Yang akhlak adabnya, moralnya baik, itu sangat merusak, saudara. Please, Jik, jangan keterusan. Dan masyarakat Indonesia pribumi khususnya, mari kita sadar bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.